Selamat pagi semuanya. Wah, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Sekarang sudah ada 35 partisipan. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk di webinar selesai dengan diri sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman dari mana aja nih asalnya? Ada yang dari luar Jawa nggak ya? Kira-kira? Siap, saya dari Kita Kaltim, dari Kak. Jambi. Oh, ada dari Jambi, Masya Allah. Ada yang dari Kaltim tadi ya? Oke. Oh, Medan, Lampung. Wah, jauh-jauh sekali ya, Masya Allah. Ini teman-teman kalau boleh tahu info selesai webinar ini tuh dari mana sih? Dari Instagram atau WA group atau dari temen? Oh, dari TikTok. Hai, dari TikTok. Ini kan dari TikTok ya? Oh, Instagram. Oh, ada webinar komunitas ya dari info ini. Oke, ini dari Instagram. Oke. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya, teman-teman. Kita akan menunggu sebentar lagi. Oke, bisa siapkan catatannya, buku, kemudian air minum, dan boleh tisu kali ya, siap-siap menampung, siap-siap menampung air mata. Kalau misalnya nanti tanpa disadari ya menetes, bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa luruskan niatnya untuk mencari ilmu dan untuk menambah insight diri ya teman-teman. Oke, baik. Oke, baik. Oke. Oke, mungkin bagi teman-teman yang tidak berkendala mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan dan pastikan untuk mikrofonnya bisa bisa di-mute ya, dikondisikan teman-teman sekalian agar nanti tidak mengganggu saat eh, webinar ini berjalan. Oke, baik saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, selamat datang di webinar kami yang berjudul Selesai dengan Diri Sendiri. Yang terhormat Ibu Sukma Yarti Pranginangin MC, psikolog, dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar yang bertema selesai dengan diri sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Hidayah yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Ya, hari ini nanti kita akan bersama-sama ya teman-teman mengeksplorasi dan memahami konsep pentingnya apa, mengapa, dan bagaimana sih kita bisa selesai dengan diri kita sendiri. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua sesi materi oleh pembicara, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik, untuk membuka webinar kali ini, mari kita buka acara dengan membaca doa bersama-sama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita ke materi ini, kayaknya enaknya kita ngobrol dulu nggak sih teman-teman di sini ya? Eh, Mungkin teman-teman bisa respon lewat kolom chat ya. Bisa kita interaktif aja di sini sebelum ke materi. Nah, gimana nih teman-teman? Kabarnya hari ini, kabar fisiknya, kabar batinnya, atau kabar pikirannya nih? Atau mungkin yang pagi-pagi udah overthinking gitu ya, udah banyak pikiran gitu. Pikiran anak, keluarga, teman, dan sebagainya gitu. Atau mungkin yang dari kemarin nih udah menunggu-nunggu webinar ini, udah menumpuk emosinya mungkin. Boleh teman-teman eh, ditulis aja di kolom chat ya. Nanti kita bisa interaksi di sana. Kita interaktif aja di sini, teman-teman. Silakan eh, mengutarakan gitu ya,
kabar teman-teman hari ini? Gimana kabarnya? Apakah mungkin sudah ada emosi yang menumpuk gitu ya? Oke, mungkin saya tunjuk kali ya satu untuk mengobrol bareng biar kita chill dulu gitu ya sebelum sebelum masuk materi nih gitu untuk pemanasan dulu gitu ya. Kira-kira siapa ya? Oh ini aja deh ada Kak Sukma dari Kaltim ya. Sukma. Oh sama nih namanya kayak pembicara kita hari ini gitu ya. Halo Kak Sukma. Ya, halo. Halo Kak Sukma. Gimana kabarnya Kak Sukma? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalan diri sedikit nggak Kak? Eh, Kak, saya sebenarnya lagi meeting. Oh alah. Iya, tapi sebentar lagi sih selesai. Saya sambil dengarkan sih. Alah, Masya Allah, udah meluangkan waktunya ya. Oke, mungkin tapi bisa ngobrol atau agak susah nggak? Eh, Boleh diberi kesempatan ke yang lain dulu, Kak? Nah itu Boleh. Oke, oke. akhirnya Oke, begitu saja baik-baik. ya. Sudah gimana? Oke, kira-kira siapa yang bisa saya ajak ngobrol dulu nih? Ada Kak ini kali ya, Halimatus Sadiah. Halo Kak. Halo. Oke, bisa ngobrol sebentar Boleh. nggak Kak? Boleh ya? Ah, enggak sih, cuma saya sedang Di jalan ke jalan ya? laptop. Nah itu Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sedikit aja masih terdengar jelas, insya Allah ya, suaranya. Oke, Kak, bisa perkenalan sedikit Kak Halimatus Sadiah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Halimatus Sa'diyah, biasa dipanggil Ima. Saya ibu dari dua anak. Saya juga pekerja freelance dan mahasiswa PGPAUD. Oke, asalnya dari mana Kak? Kalau boleh tahu. Aku dari Cipondo. Nah, Cipondok tuh mana ya? Jawa Barat ya? Cipondo itu kota Tangerang. Oh, ya Tangerang kemarin ramai ya Bu. Iya betul Ada itu. yang truk itu, Tragedi kecelakaan truk itu. beruntun. Ya, kita doakan semoga ya Enggak sih untuk itu bukan kedepannya bisa. kecelakaan beruntun sih itu Kak. Tapi memang apa supirnya itu dalam Oh pengaruh ya, alkohol ya. mabuk ya itu banyak korban sekali. Di berita itu sangat ramai ya teman-teman. Jadi mungkin ini reminder juga buat kita ya teman-teman kalau misalnya di jalan hati-hati gitu. Kita nggak tahu kita mungkin sudah hati-hati tapi kita nggak pernah tahu orang lain ya. Orang lain yang mungkin tidak berhati-hati gitu. Oke, mau tanya lagi nih, kira-kira motivasinya apa sih Kak Anima tuh bisa ikut webinar ini? Motivasinya ikut webinar ini ya. Kebetulan beberapa bulan ini sedang konsen sama diri sendiri. Selain dari luka masa lalu, ada juga dari suami, dari anak. Jadi harapannya sih ikut webinar ini bisa lega ya, kayak gitu. Oke, oke, baik. Tadi harapannya semoga setelah ini bisa lebih lega lagi ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Kak Hanima. Oke, mungkin ya, semoga teman-teman bagi bagi teman-teman yang mungkin pagi ini rasanya belum baik-baik saja, dirinya merasa belum oke, semoga setelah mengikuti webinar ini akan merasa lebih baik dari sebelumnya. Oke, sebelum masuk materi ya teman-teman, saya mau sedikit mengingatkan bahwa nanti di webinar ini tidak akan ada file rekaman yang akan kami share. Jadi pastikan teman-teman menyimaknya dan mencatatnya ya dengan rapi. Kemudian di akhir nanti bagi teman-teman yang membagikan insight dari materi webinar ini, kemudian teman-teman share ke akun Instagram masing-masing dan tag @sukmadiarti psikolog, kemudian konsultan psikolog dan psikolog-psikolog, akan ada dua postingan terpilih akan mendapatkan ebook gratis yang senilai 99.000. Jadi teman-teman boleh nih ketika mendengarkan materi bisa dicatat kemudian di-share ke Instagramnya masing-masing dan tag akun-akun yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian akan kami pilih dua postingan terbaik yang akan mendapatkan ebook gratis senilai 99.000. Oke. Oke, mungkin
perlu berlama-lama lagi ya, teman-teman. Mungkin udah panas, udah pengen belajar gitu ya dari Bu Sukma. Di sini juga sudah ada Bu Sukma. Mungkin sebelumnya sudah saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Apakah bisa share screen CV-nya? Oke, Bu Sukma boleh ada share screen CV atau berkendala? Oke, baik. Ini ada beberapa ya CV dari pembicara kita yang Masya Allah. Oke, di sini Sukma Diarti MC dan psikolog. Kemudian Bu Sukma ini tuh pernah mengenyam pendidikan di S1 Psikolog USU, kemudian berlanjut di Magister Profesi Psikolog UGM. Kemudian untuk profesinya, Bu Sukma ini seorang psikolog, penulis CEO Positive Consulting, founder Parenting School Indonesia, owner Sukma Batik Jogja. Kemudian untuk bukunya, beberapa karyanya ya, ada Happiness at Work, kemudian Self Love, ada Parenting School. Kemudian Busma juga sudah memiliki berbagai sertifikasi. Tentu bisa lihat sendiri di layar ya. Di sana ada sekitar 5 sertifikasi dan Busma juga sudah aktif menerima konseling-konseling di kliniknya. Oke, mungkin langsung saja karena juga Busma sudah ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya ada Busma. Mungkin langsung saja saya serahkan untuk waktu dan layar saya serahkan ke Bu Sukma. Bu Sukma, saya serahkan. Baik, terima kasih Mbak Rahma dan juga teman-teman semua. Apakah suara saya jelas? Jelas sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Bu Erwin? Alhamdulillah baik, Bun. Alhamdulillah baik ya. Oke, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya skala baiknya teman-teman pagi ini mengikuti webinar ini. Skala baik, bahagia, dan semangatnya ada di skala berapa nih? 1 sampai 10. 1 nggak baik, 10 sangat baik. Kira-kira teman-teman level bahagia atau baiknya ada di level berapa ya? Wah, Bu Mira 5, Bu Luca. Wah, beragam ya. Ada yang 3, ada yang 6, ada yang 4, 2, ada yang 8 juga, ada yang 7. Oke. Alhamdulillah baik sehatnya di level 4,5. Ya, 8, 7, 2, 9. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saling menularkan ya. Jadi ketika kita menjawab, tadi kita mungkin ada yang levelnya 2, ada yang levelnya 3, ya. Kemudian melihat teman-temannya ada yang di level 8, level 9 gitu ya. Vibrasinya ikut saling menular ke yang positif, begitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan webinarnya bisa banyak manfaatnya dan apa yang teman-teman niatkan untuk hadir di sini bisa mendapatkan pencerahannya ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya program ini bisa terselenggara. Insya Allah kami adakan secara rutin program webinar gratis berbagi dengan teman-teman sekalian komunitas self love ya untuk bisa sharing ilmu-ilmu psikologi positif, juga psikologi Islam dan juga ilmu-ilmu pengembangan diri. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga para sahabat umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Oke, teman-teman, saya izin untuk share screen ya. Tadi luar biasa ya, saya kaget juga. Ternyata banyak ya yang dari TikTok yang bergabung, Masya Allah. Karena belakangan saya memang rajin ngonten di TikTok. Nah, kalau teman-teman punya TikTok, bisa tuh follow TikTok saya. Kadang-kadang kalau saya luang, saya sering live ya, live pagi-pagi gitu. Kalau pas lagi nggak ada klien atau lagi nggak ada pelatihan,
Saya mengisi waktu dengan live TikTok. Nah, di sini teman-teman bisa sharing ya. TikTok saya Sukmadiarti Psikolog. Oke, mana materinya ya? Ya, materi kita hari ini teman-teman adalah selesai dengan diri sendiri. Ya, menarik ya teman-teman ya. Selesai dengan diri sendiri. Kenapa sih kalau kita penting ya selesai dengan diri sendiri? Apa pentingnya untuk bisa selesai dengan diri sendiri, teman-teman? Karena tadi ya ada yang dua. Nah, itu bagus banget ya, Bu Halimah. Ada beberapa teman-teman tadi yang jawab kondisinya belum baik gitu ya, masih di level 2. Itu sudah suatu kelebihan gitu ya. Karena ketika kita bisa mengenali kondisi kita saat ini, kita jadi lebih mudah untuk bergeser ke kondisi yang kita inginkan. Oke, responnya apa nih? Kenapa penting selesai dengan diri sendiri? Agar damai, untuk mental, agar bisa hidup dengan damai, bisa tenang. Ini yang sedang dicari, ya, biar bisa menerima segala keadaan yang tidak nyaman buat kita. Masya Allah ya, makasih ya. Oke, karena trauma, kita jangan sampai ditanggung orang lain. Wah, kitanya yang trauma, orang lain yang menanggung ya, supaya bisa urus orang lain, Pak Isan ya. Supaya hidup damai tenang, pengen nangis. Belum mulai udah pengen nangis ya. Udah siapin tisu belum ini? Ya, mudah-mudahan nangisnya nanti nangis bahagia ya, bukan nangis menderita ya. Harapan kita selesai dari webinar ini, nangisnya bisa nangis bahagia, bukan lagi nangis karena menderita. Amin ya. Oke, baik. Teman-teman, saya buka dengan satu pertanyaan ya. Kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Saya ulangi, kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan ataupun yang kita cari. Setuju ya? Nah, maka pertanyaannya, teman-teman bisa luruskan niatnya. Apa yang teman-teman butuhkan sehingga ikut webinar ini? Coba dijawab. Atau ada yang mau bersuara, boleh. Ya, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ya, maka tanyakan pada diri teman-teman. Apa niat teman-teman datang ke webinar ini? Apa yang ingin teman-teman cari untuk dirinya? Apa yang teman-teman butuhkan dan ingin dapatkan di kesempatan ini? Karena ketika teman-teman bisa memperjelas niatnya, maka teman-teman akan semakin mudah untuk mendapatkan apa yang teman-teman niatkan. Oke, Bu Ina ingin self-love, ingin menyayangi dirinya. Ada lagi? Ingin lebih tenang, sabar, dan ikhlas menjalani kehidupan ke depannya. Oke. Mak Indah, cara bisa menerima segala hal yang bikin nyaman, mertua, kondisi suami, mengurus anak sendirian. Ya, Bu Dita, biar bisa menghargai diri sendiri, bahwa diri sendiri berhak bahagia. Oke, Pak Isan, keikhlasan hidup karena Allah. Masya Allah ya, terima kasih untuk responnya. Kita mulai ya materinya ya. Tadi teman-teman di awal sudah menjawab kenapa penting selesai dengan diri sendiri, supaya tenang, supaya bisa sayang sama dirinya, karena dirinya layak bahagia gitu ya. Supaya bisa jadi orang yang bermanfaat. Pak Erwin supaya dapat ilmu, bisa menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Oke, sebenarnya ya sudah terjawab semua ini. Jadi dengan kita tahu niat kita apa, sebenarnya itu sudah menjadi jawaban bahwa itulah yang perlu kita lakukan gitu loh. Ya. Nah, jadi dengan dibantu oleh pertanyaan yang memberdayakan, coaching itu seperti itu. Kita bertanya dengan pertanyaan yang memberdayakan sehingga kita menjawab sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ya kan? Wah, kalau Pak Bu Erwin misalnya saya butuhnya bisa menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Maka solusinya yaitu menerima dan mencintai diri sendiri. Tinggal dipraktekkan kan gitu ya. Nah, gimana prakteknya Bu Sukma? Nah, di sini kita bahas bareng-bareng ya. Oke, saya awali dari sebuah kutipan yang berasal dari Jalaluddin Rumi. Rumi ini tokoh filsuf ya, tokoh filsuf Islam yang populer sekali, ya, syair-syairnya, tulisan-tulisannya, bahkan buku-bukunya juga bestseller ya.
Dia menuliskan apa? Luka ya adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Jadi kalau kita mau dapat cahaya, teman-teman mau dapat petunjuk, ya. Kalau mau cari cahaya itu ah, ada ketika kita sedang terluka, ya. Atau kalau diistilahkan dengan perumpamaan lain ya, semakin gelap, semakin terang. Ketika teman-teman berada di kondisi yang sangat gelap, penderitaannya udah berat banget gitu ya. Masalah yang dihadapi udah mentok banget. Nah, justru disitulah teman-teman baru bisa menemukan cahaya ataupun petunjuk ataupun hidayah ataupun yang disebut jalan keluar. Jadi ketika masalah itu yang teman-teman hadapi itu dirasa kok semakin berat ya, Bu, kan saya pengennya masalah saya makin ringan, kok semakin kesini semakin berat gitu ya. Beberapa klien yang saya tangani juga begitu di sesi pertama, di sesi kedua, di sesi ketiga. Di sesi kedua udah mulai enak Bu gitu ya. Sesi ketiga, Bu kok tambah berat ya gitu ya. Nah, justru kalau kita merasa masalah kita itu udah tambah berat, udah sangat gelap ya. Justru di situ cahaya yang terang benderang itu sudah semakin dekat. Kenapa kok gitu? Karena ketika sudah semakin gelap, sudah semakin mentok, sudah semakin rasanya putus asa gitu ya, kita akan mulai mencari cahaya yang sejati. Gitu. Karena kalau belum mentok banget, biasanya kita berserah dirinya itu setengah-setengah gitu. Masih mengandalkan usaha kita, masih mengandalkan diri kita, masih mengandalkan ikhtiar kita gitu. Belum benar-benar berserah. Berserah itu bukan menyerah ya teman-teman ya. Berserah itu artinya bergantung pada tempat yang memang layak untuk digantungkan. Karena biasanya mentok dulu baru benar-benar berserah. Kalau belum mentok kita masih usaha A, B, C, coba ini, coba itu. Tapi batinnya belum berserah. Kan usaha memang tetap harus dilakukan. Tapi yang menjadi persoalan batinnya masih berserah ke usahanya. Ya, masih berserah ke usahanya, masih berserah ke dirinya. Nggak kuat kan? Nah, maka ketika udah sangat gelap, sangat luka, kita baru akhirnya menyadari bahwa kita nggak berdaya. Kita nggak tahu jalan keluarnya. Ya. Nah, inilah jalan yang akhirnya membawa kita pada cahaya ataupun petunjuk Tuhan. Maka kalau teman-teman sedang punya masalah, apapun itu masalahnya, nggak apa-apa gitu. Karena itu adalah jalan yang bisa teman-teman jadikan untuk dimasuki oleh cahaya ataupun petunjuk Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, dari Rumi juga. Dia menyampaikan, kemarin aku pinter. Nah ini tadi ya, kita merasa pinter. Akhirnya kita ingin mengubah dunia. Kita merasa benar. Sehingga kita ingin mengubah pasangan kita. Ya, ingin mengubah suami, ingin mengubah istri, ingin mengubah anak, ingin mengubah mertua, ingin mengubah orang tua, ingin mengubah atasan, bahkan ingin mengubah diri sendiri, ingin mengubah semua yang ada di luar kita, ingin mengubah aturan, kebijakan, dan lain-lainnya, karena kita merasa pintar. Jadi pengennya ngubah orang lain. Nah, ketika kita bergeser bahwa tahu ya ternyata nggak bisa mengubah orang lain. Mengubah yang di luar itu bukan wilayah kita gitu. Nah, akhirnya kita mulai punya kesadaran. Sekarang aku bijak katanya. Ketika kita sudah menemukan kebijaksanaan, maka dari itu aku mengubah diriku sendiri. Nah, jadi fokusnya ketika ada masalah itu teman-teman bukan mengubah hal-hal di luar diri teman-teman. Bukan mengubah masalahnya, bukan mengubah orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya. Tadi kalau misalnya yang lagi bermasalah dengan mertua, bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan pasangan, ya kan, atasan, partner bisnis, ya, bukan merekanya yang diubah. Karena nggak bisa. Tapi yang perlu teman-teman ubah adalah diri sendiri.
Nah, nah, ya, artinya teman-teman yang datang di sini, datang di webinar ini adalah orang-orang yang bijak. Tepuk tangan dong. Ya kan? Teman-teman yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang bijaksana karena tadinya mungkin masih ingin mengubah dunia, sekarang sudah bertambah bijak dan ingin mengubah dirinya sendiri. Itu tadi ya sesuai tema kita, selesai dengan diri sendiri. Tepuk tangan dong untuk dirinya. Yeay. Oke, kita lanjut ya, satu lagi quote-nya. Quote-nya dari Gede Prama ya. Dia menyampaikan jika seseorang ini tadi masih nyambung ini ya. Jika seseorang menyalahkan orang lain, tadi ingin mengubah dunia itu kan karena kita menyalahkan orang lain. Kita merasa kita benar, orang lain salah, ya kan? Sehingga kita ingin mengubah mereka gitu. Nah, artinya justru kita perlu belajar kalau kita masih sikapnya masih menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam gitu kan? Jika sikap kita menyalahkan orang lain, dia sebut ia perlu belajar. Jika seseorang menyalahkan dirinya sendiri ketika ada masalah, ini memang saya belum jadi ibu yang benar nih. Ini saya memang belum jadi istri yang bagus nih, belum jadi suami yang baik nih, belum jadi anak ataupun mantu yang baik nih. Nah, ketika ada masalah menyalahkan diri sendiri. Artinya kita sudah naik tingkat nih. Kalau tadi menyalahkan orang lain, kitanya sebenarnya yang perlu berubah. Ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita mulai belajar. Udah naik level. Jadi ngelihatnya bukan lagi keluar, tapi sudah ke dalam, ke diri sendiri. Karena yang bisa diubah itu diri sendiri. Ya kan? Nah, artinya kita sudah mulai belajar, sudah mulai menyadari apa sih tujuan Tuhan, kenapa kok kita diuji kan gitu. Sampai kemudian orang berhenti menyalahkan. Jadi tidak menyalahkan diri sendiri, ya, juga tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan gitu ya. Maka artinya pembelajarannya sudah usai, lulus. Yeay. Jadi sudah lulus kalau kita sudah tidak menyalahkan siapapun ya, tidak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan orang tua, pasangan, anak, mertua, diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan, ya artinya kita sudah bisa mengambil pelajarannya, udah lulus gitu. Tapi kalau belum, nah itu yang menyebabkan kenapa masalah berulang kali terjadi, atau masalah yang sama, itu lagi, itu lagi, itu lagi, masalahnya dengan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Karena belum belajar. Ya, makanya ketika ada masalah kan kita perlu mengambil pelajaran supaya kalau diulang lagi kita udah tahu jawaban yang benar. Tapi kalau cara kita merespon masih sama, dikasih ujian ulangan, jawabannya masih sama, yang ulang lagi. Makanya masalah yang sama muncul lagi karena belum ada perubahan pada responnya. Yang bisa mengubah hasil itu teman-teman adalah respon. Metaforanya apa? Metaforanya ketika teman-teman sekolah, kita sekolah ya kan? Kita sekolah nih, ujian, ya, ujian semester. Ya, 10 soal, 10 pertanyaan, 8 apa? 5 benar, ya. 5-5-nya salah. Jadi masih harus ngulang karena standar nilainya 7 baru lulus gitu kan. Akhirnya pertanyaannya diulang lagi. Ya. Terus kita nggak belajar teman-teman, udah kita mengandalkan, udah nggak apa-apa, ujian ulang lagi. Nah, ketika ujian ulang lagi, cara kita menjawab soal masih sama. Iya, benernya cuma 5 lagi. Bahkan mungkin udah lupa, malah berkurang. Jadi 4 nilainya. Tadinya udah 5, jadi 4. Karena protes kan, ngerjainnya sambil marah, sambil kesel. Kenapa sih ulangan lagi? Gitu kan. Malah tambah turun nilainya karena tambah sebel. Kenapa ini terjadi? Akhirnya diulang lagi sama gurunya. Gimana mau naik kelas ini? Belum bagus nilainya. Akhirnya diulang lagi, diulang lagi. Itu yang terjadi pada kita ketika kita nggak ngambil pelajaran. Sama seperti ujian tadi. Kalau kita udah tahu kita salah, terus benarnya gimana? Ini yang kita perlu pelajari. Cara benernya gimana nih jawabnya? Supaya nanti kalau diuji lagi, cara kita menjawab, cara kita merespon masalahnya bisa lebih tepat. Nah, ini yang penting. Kenapa kita perlu belajar, perlu bertanya, perlu dialog, perlu komunikasi,
Supaya kita tahu kamunya maunya gimana sih? Suamiku tercinta, istriku sayang, kamu pengennya saya bagaimana? Atau anakku, sayangku, pengennya bagaimana? Kalau kita nggak pernah bertanya, artinya kan kita merasa benar. Anak harus patuh, nggak boleh gini sama orang tua. Akhirnya kita caranya gitu terus. Akhirnya anak nggak patuh terus. Nah, maka kita kan perlu bertanya. Termasuk ke guru kita kan. Waktu kita sekolah, Bu, terus jawaban benarnya gimana? Bertanya sehingga guru kasih jawaban. Sama kalau kita sekarang sedang bermasalah dengan pasangan kah, orang tua kah, anak kah. Kita bisa bertanya ke mereka, kamu pengennya saya bagaimana? Nah, sehingga besok kalau misalnya mereka ngambek lagi atau mereka bermasalah lagi, kita sudah lebih tahu mereka sebenarnya butuh apa kalau dalam kondisi seperti itu. Perubahan respon inilah yang bisa mengubah hasilnya. Maka dari itu teman-teman supaya kita lebih mudah mengubah respon kita, perlu untuk selesai dengan diri sendiri. Ya. Gimana caranya? Nah, dalam psikologi ada namanya teori self-acceptance. Ya. Nah, self-acceptance itu artinya penerimaan diri. Ya. Seorang tokoh Lois Hay ya, penulis buku Healing Your Soul itu menyampaikan bahwa penerimaan adalah separuh dari kesembuhan. Apapun yang belum kita terima itulah yang membuat kita menderita. Maka langkah pertama kalau teman-teman ingin selesai dengan dirinya sendiri, selesai dengan apapun masalah yang dihadapi, terima dulu. Apa? Coba ditulis. Coba teman-teman tulis. Apanya yang perlu diterima? Kan kita tahu kita punya masalah nih. Misalnya kita punya masalah dengan anak. Maka yang kita terima apa? Coba teman-teman tulis. Bu Enung, terima keadaan. Oke. Terima dulu ikhlas. Apanya yang diterima? Coba disebutkan. Saya menerima titik-titik. Coba ditulis. Apanya yang perlu diterima? Dibantu mute. Apanya yang perlu diterima, teman-teman? Terima masalahnya dulu, keadaannya, kekurangannya, kesalahan anak. Ya. Bu Evi, suaranya bocor, Bu Evi, boleh dimatikan ya, di mute. Atau Mbak Rahma boleh bantu mute ya. Saya terima sakitnya anak-anak saya terima keras kepalanya suami. Iya, bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin spesifik teman-teman menuliskan, semakin teman-teman bisa memahami penerimaan itu seperti apa. Jadi yang diterima keadaannya yang membuat teman-teman merasa nggak baik-baik aja itu diterima dulu. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah menerima perasaannya. Perasaan itu apa sih? Ya yang menjadi masalah kan sebenarnya karena adanya suatu kenyataan perasaan kita nggak baik-baik aja gitu. Ya kan? Nah, maka yang perasaan yang tidak baik-baik saja itulah yang juga teman-teman terima. Saya terima kekurangan suami saya, ya Bu Alfiah, ya kan? Kita tahu suami punya kekurangan, karakternya keras misalnya, atau cuek misalnya, nggak romantis misalnya. Saya terima. Atau pasangannya mudah ngambek, saya terima. Nah, jadi menerima ini membuat dada kita semakin lapang gitu kira-kira ya. Karena bagaimana mungkin kita menyelesaikan masalah kalau dadanya sempit. Bagaimana rezeki itu datang? Rezeki itu kan keharmonisan, kesehatan, uang, materi, kelancaran. Kalau dadanya sempit. Yang membuat dada sempit kan ada emosi yang nggak baik-baik aja di sana. Maka termasuk emosi yang nggak baik-baik aja itu juga diterima. Ya, saya terima. Coba teman-teman tanya, ketika teman-teman udah nulis nih ya, saya terima suami saya cuek, saya terima kekurangan suami saya terima keadaan anak-anak saya yang super aktif, ya kan? Apa maknanya menerima itu terhadap kondisi tersebut? Kalau udah terima itu artinya apa?
Saya masih mencoba menerima, tapi dalam hati saya masih berisik. Terima juga, itu yang dimaksud menerima perasaannya. Hatinya yang lagi berisik itu juga diterima. Ya, jadi yang diterima teman-teman adalah keadaan maupun perasaannya, ya. Oke. Jadi terima semua apapun yang muncul diterima. Nah, Bu Pipau, saya terima suami saya mendiamkan saya berbulan-bulan, Masya Allah ya, karena kecewa dengan saya. Nah, udah tahu berarti suaminya mendiamkan karena kecewa. Maka yang perlu dilakukan apa dong? Kalau sudah tahu suaminya kecewa, maka yang perlu kita lakukan apa? Ikut diamin juga? Kan enggak. Maka yang perlu kita lakukan adalah langkah-langkah yang membuat dia lawannya kecewa apa? Coba, lawannya kecewa apa? Lawannya kecewa, senang, ridho. Nah, itulah yang kemudian menjadi respon yang perlu dilakukan. Tadi ubah respon, ubah hasil, ya. Nah, dilanjut ya. Jadi Russell Grieger, seorang tokoh juga menyampaikan yang disebut dengan unconditional self-acceptance. Ya, jadi acceptance juga ada jenisnya. Ada yang acceptance-nya bersyarat, ya. Saya terimanya kalau hal-hal baik aja, tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, nggak mau diterima, gitu kan. Nah, itu pilih-pilih berarti ya. Makanya jadi selesai-selesai. Nah, maka di sini disebutkan unconditional, artinya tanpa syarat. Penerimaannya tanpa syarat. Semuanya diterima, baik ataupun buruk, ya kan? Penyimpangan syariat termasuk apapun itu gitu. Nah, diterima dulu, mau diselesaikan. Kalau belum terima, gimana kita mau menyelesaikan? Oke. Nah, keadaan di mana kita menerima bahwa sebagai manusia bisa berbuat salah. Jadi ya, bisa misalnya kalau dikaitkan dengan Bu Ina, bisa menyimpang, melanggar syariat, misalnya tidak sesuai aturan, maka terima dulu. Kenapa diterima? Karena yang kita hadapi ini disebut manusia, bukan malaikat. Termasuk diri kita juga bisa salah, ya kan? Nah, tidak sempurna, sehingga kita menerima dulu sunnatullahnya kehidupan tuh begitu. Kita akan sering berbuat baik, itu fitrahnya, tapi tidak dipungkiri kita juga bisa berbuat salah. Jadi kalau kita hanya menerima yang baik-baik aja, ketika ada yang tidak baik, wah kita jadi menderita sendiri karena kita tidak mengindahkan fitrah kehidupan tadi, ya kan? Fitrahnya kehidupan ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, tidak sempurna tadi. Nah, kalau kita menuntut pada diri kita ataupun pada orang lain untuk jadi sempurna seperti maunya kita, nah kita sendiri nih yang menyebabkan masalah pada diri kita sendiri. Karena tadi menuntut kesempurnaan. Oke, maka tadi latihannya adalah belajar menerima. Gimana caranya? Ya, di sini ada dari Marquita Herald dari website Emotionally Resilient Living menyatakan cara untuk bisa selesai dengan diri sendiri. Teman-teman nanti latihan di rumah atau selesai webinar untuk bercermin. Bercermin dan benar-benar menerima orang yang ada di hadapan teman-teman. Ya, nggak semua orang berani lihat cermin ternyata. Iya kan? Nah, teman-teman perlu latihan. Semakin teman-teman nyaman menatap diri teman-teman di depan cermin, semakin nanti teman-teman merasa sayang sama dirinya. Lihat kalau teman-teman tersenyum, seneng nggak? Lihat di cermin. Coba teman-teman merengut, nangis, ngambek depan cermin. Nah, lihat. Ya, jadi latihannya begitu. Kemudian Anda akan tahu bahwa Anda telah mencapai tujuan penerimaan diri. Jadi cirinya kalau kita tahu kita sudah menerima diri kita, ketika kita melihat diri di cermin dan menerima setiap hal yang menjadikan diri kita sebagaimana diri kita. Jadi menerima semuanya gitu. Tanpa syarat tadi ya. Wajahnya ya, yang ada jerawatnya kah, yang lemak-lemak di perutnya kah, apapun ya yang ada di dalam diri kita, yang tampak di depan cermin.
Nah, itu kita terima seutuhnya tanpa mencoba mengurangi, mengabaikan, ataupun memprotesnya. Baik itu fisik ataupun pengalaman-pengalaman yang ada menyertainya. Oke? Nah, untuk itu kalau kita sudah menerima diri kita, apa hasilnya? Teman-teman, kita akan menjadi diri kita yang sejati. Apa itu diri kita yang sejati? Seperti apa diri kita yang sejati itu, teman-teman? Ya, di sini ada sebuah buku ya yang berasal dari tulisannya Bob Proctor. Bob Proctor ini tokoh yang fenomenal juga di kalangan psikologi, di kalangan pengembangan diri ataupun ilmu-ilmu tentang kesadaran, ya kan? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia tuliskan ya di bukunya, judul bukunya aja sudah menggambarkan diri yang sejati. Apa judulnya, teman-teman? Apa makna dari judulnya ini? Apa maknanya? You were born rich. Kamu, kita ini ya terlahir kaya. Ya, kita ini terlahir kaya. Terus kenapa kita jadi nggak kaya? Kira-kira karena apa? Jadi perlu disadari ya bahwa diri kita yang sejati itu adalah diri yang kaya. Kaya raya gitu ya. Bukan hanya kaya harta maksudnya ya. Diri kita itu sudah terlahir kaya. Yang membentuk kita menjadi tidak kaya, mindsetnya adalah dari pola asuh, pengalaman-pengalaman, suara-suara yang sering kita dengar ya. Nah, itulah yang membentuk kita. Nah, pada dasarnya padahal kita adalah pribadi-pribadi yang kaya, yang bahagia, yang ramah, yang penuh cinta, yang pemaaf, yang penuh kasih sayang, yang percaya diri, itu sejatinya kita tuh kaya seperti itu. Punya mindset, punya apa? Punya hati yang mulia gitu. Kalau sekarang kita nggak begitu, nah berarti kan ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kemudian membentuk kita jadi begitu. Apa katanya? Kekayaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita. Ya, kekayaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, bukan dari materi ya. Jadi kekayaan yang dimaksud bukan hanya bersifat yang sifatnya materi, benda, barang, uang, melainkan tentang siapa kita. Jadi siapa kita inilah yang perlu kita bentuk, identitas diri kita ini yang perlu kita sadari bahwa kita ini terlahir kaya. Kenapa begitu? Karena tadi kita makhluk ciptaan Tuhan yang maha kaya. Jadi kita bukan produknya eh, orang tua, maksudnya begitu ya. Karena orang tua kita terbatas gitu ya, bisa jadi bukan dari latar belakang yang secara materi kaya, bukan juga dari latar belakang yang berilmu, bukan juga dari latar belakang yang fit, yang terbatas pastinya namanya manusia. Maka kita perlu naik gitu ya, memaknai diri kita itu bukan hanya sebatas dari mana kita berasal secara dunia tadi ya orang tua, tapi kita perlu naikkan level kesadaran kita bahwa kita, diri kita yang sejati ini makhluk Tuhan gitu. Ciptaan Tuhan yang sebaik-baiknya. Nah, ini dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita sudah makhluk yang terbaik. Kenapa kok disebut makhluk yang terbaik? Dikasih akal untuk berpikir, dikasih hati untuk bisa berempati dan memperbaiki kondisi hatinya gitu ya. Dikasih tubuh untuk bisa terus belajar, berkembang tadi ya. Nah, jadi perlu dipahami dulu bahwa diri kita yang sejati adalah diri kita yang bahagia. Nah, layak, tadi ya teman-teman bilang layak dicintai, layak dihargai, layak diapresiasi, layak untuk semua apapun yang menjadi impian teman-teman. Maka dari itu tadi penting untuk selesai dengan diri sendiri. Yang pertama langkahnya ini saya ambil dari bukunya Joe Dispenza, penulis buku Becoming Supernatural. Dia bilang apa? Cara kita memandang diri sendiri dan pengalaman kita dapat mempengaruhi keadaan emosional dan fisik kita. Jadi kalau masih muda sakit-sakitan atau punya psikosomatis, insomnia, susah tidur, GERD, dan sejenis itu ya, nah, itu buah dari pikiran kita sendiri yang berlebihan.
ya, atau penilaian kita kepada diri kita sendiri. Saya memang tidak layak menjadi istri yang dicintai. Aduh, saya memang bukan ibu yang baik. Nah, itu kita berarti menilai diri kita jelek. Akhirnya yang datang jadi jelek. Maka ini yang diubah, teman-teman, diubah ke pikiran yang kita inginkan. Baik sangka tadi ya. Misal tadi ya Bu Opo, ini Bu Opo. Cara kita menerima mertua yang suka membandingkan. Oke, itu masalahnya. Mertua suka membandingkan. Maka kalau kita nggak suka dibanding-bandingkan, kita pengennya gimana? Nah, pengennya gimana? Nah, maka kita harus menemukan keunggulan diri kita sehingga kita nggak masalah fisik kita dibanding-bandingkan atau fisik kita mungkin diceritain gitu ya. Maka kita harus menemukan value diri kita sehingga kita nggak terganggu dengan komentar-komentar orang lain. Nah, jadi artinya ada yang harus dibenahi di diri kita. Karena bisa jadi kitanya insecure, kita sendiri nggak nyaman dengan tubuh kita. Ketika divalidasi oleh orang lain, kita tambah nggak nyaman karena sebenarnya memperkuat luka yang memang sudah ada di diri sendiri. Tapi kalau kita tadi udah menyayangi diri kita, nggak masalah. Saya gemuk, saya kurus, saya menyukai diri saya. Ini diri saya mencintai diri saya. Nggak jadi masalah dikomentari apapun. Tapi karena kita sendiri nggak nyaman dengan diri kita, sehingga ketika disenggol, kita menjadi sedemikian sensitif. Maka tadi penting untuk bisa selesai dengan diri sendiri. Mulai dari mengubah mindsetnya. Apa aja yang disampaikan Joe Dispenza? Yang pertama ya, neuroplastisitas. Dia menyampaikan pikiran dapat mengubah otak kita. Dengan menerima diri kita dan membangun pola pikir positif, kita dapat menciptakan perubahan nyata dalam cara otak kita berfungsi. Jadi ketika mengubah pola pikirnya, maka fungsi-fungsi di otak kita jadi berubah. Ya. Ubah prasangka kita, penilaian kita, maka fungsi-fungsi otak kita jadi berfungsi lebih baik, lebih sehat. Ya, tadinya kita berpikir negatif, jadi diubah berpikir positif. Misal tadi ya, pasangan suka meremehkan, lawannya diremehkan berarti apa? Suka memuji, memprioritaskan. Nah, digeser. Geser tuh maksudnya kita pertanyakan pikiran kita. Oke, kamu nggak suka diperlakukan begitu, kamu maunya bagaimana diriku? Nah, itu yang kemudian teman-teman latih pikirannya ke yang teman-teman inginkan. Saya nggak suka diabaikan, terus pengennya bagaimana diriku? Oh, saya sukanya diprioritaskan. Maka kalau kamu ingin diprioritaskan, kamu harus bagaimana diriku? Aku harus memprioritaskan orang lain terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman jadi dapat polanya. Jadi tidak kemudian berlarut-larut dengan pikiran negatifnya. Yang kedua, kekuatan pikiran. Pikiran yang penuh kasih dan penerimaan dapat menghasilkan perasaan positif yang mendalam, sehingga membantu seseorang untuk lebih mudah menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi pikirannya penuh kasih. Penuh kasih itu apa? Menerima tadi. Walaupun ada lintasan pikiran yang nggak baik, diterima dulu. Memang muncul nih pikirannya, tapi kemudian tidak dibantah. Yang ketiga, meditasi dan visualisasi. Jadi meditasi itu sebenarnya teknik untuk membantu kita lebih tenang aja. Karena sebelum bisa menyelesaikan masalah, kita perlu tenang. Karena ketika ada masalah pasti nggak tenang. Pasti marah, takut, sedih, ya kan? Gelap aja gitu ya. Maka supaya dapat cahaya tadi ya, supaya dapat cahaya kita butuh tenang. Nah, gimana caranya supaya tenang? Nah, teman-teman bisa melakukan praktek meditasi. Kalau dalam Islam bisa dengan sholat, dengan doa, dengan berzikir, ya kan? Dengan aktivitas apapun yang membuat teman-teman jadi lebih tenang. Ya, karena fungsi dari meditasi itu adalah menenangkan diri. Ya, meditasi itu maknanya adalah mengkondisikan diri kita hidup di saat ini. Khusyuk itu kan fokus.
Ya, makanya sholat khusyuk atau apapun yang dilakukan dengan khusyuk hasilnya luar biasa. Jadi ini yang dilatih. Kemudian yang keempat, untuk bisa selesai dengan diri sendiri, teman-teman perlu membebaskan dirinya dari masa lalu. Nah, seperti ini di gambar ya. Dia melepaskan dirinya dari borgol. Dilepasin tuh penghambat dalam dirinya. Ya, karena yang menghambat kita memang pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Jadi ketika penghambat itu kita lepaskan, maka kita jadi merdeka, jadi diri yang sejati tadi. Nggak lagi terpengaruh oleh trauma ataupun luka kita di belakang. Wah, dulu saya ajak ngobrol, tapi dia nggak respon. Kecewa, ya kan? Akhirnya karena masih kecewa, kita nggak berani ngajak ngobrol lagi. Akhirnya diem-dieman tuh tadi sampai berbulan-bulan. Karena apa? Kita memutuskan diem-dieman. Karena takut dikecewain lagi. Nanti saya ajak ngobrol, dianya responnya gitu lagi. Nah, akhirnya kan terkunci oleh pikiran dan pemaknaan kita sendiri. Maka ini yang perlu kita lepaskan. Kalau kita sudah bebas dari luka masa lalu, kita akan menjadi diri sejati yang berani mencoba apapun tanpa ada kekhawatiran akan respon orang lain. Oke, maka dari itu miliki tujuan ya. Tujuannya teman-teman apa tadi? Untuk selesai dengan diri sendiri. Maka tadi teman-teman sudah jawab di awal, ada yang skala 2, skala 3, masih di belakang ya kan? Sehingga jaraknya ke tujuan perlu ditetapkan gitu ya. Selesai dengan dirinya sendiri. Teman-teman arahkan ya. Teman-teman arahkan ke tujuannya. Ada 5 cara untuk bisa selesai dengan diri sendiri, ya, menjadi diri yang sejati. Mau tahu? Mau tahu nggak apa tuh 5 caranya? Nanti di akhir sesi, teman-teman kita akan praktek. Gimana sih itu ya? Menerima itu gimana sih? Tadi kan kita bahas ya bahwa salah satu caranya adalah menerima diri sendiri. Ya kan? Gimana Bu cara menerima itu? Nah, nanti di akhir ya, di tahap kelima kita akan praktekkan. Mau tahu? Bu Gita, kalau kita nggak tahu luka apa yang kita punya itu gimana, Bu? Iya, tahu sebenarnya. Ya, pokoknya cirinya kalau kita masih luka itu segala hal yang masih memicu emosi kita, artinya kita masih ada luka. Kalau kita udah pulih, kita diapa-apain nggak akan terganggu. Contoh ya, teman-teman lihat tangan saya. Luka itu ibaratnya di tangan teman-teman ini ada luka nih. Ya, ada apa? Habis kegores ya, habis tergores pisau atau teman-teman tergores apa berdarah, ada luka. Kalau di hati maka nggak kelihatan ya. Jadi ini perumpamaannya. Ketika ada goresan luka di tangan teman-teman, teman-teman akan sedemikian sensitif ya. Misal ada orang yang mau lewat ya, mendekati ke arah tangan teman-teman. Dia belum nyenggol aja, teman-teman udah teriak, aduh, 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 gitu. Nah, itu yang disebut sensitif tadi. Belum diapa-apain kita udah aduh teriris sendiri kita. Karena ada luka. Kita belum disenggol aja kita udah merasa padahal yang diomongin bukan kita udah baper aja. Kira-kira kan gitu ya. Apalagi kalau tidak sengaja kesenggol, cup gitu ya. Marah kita. Marah. Kamu ini nggak tahu ya, ini lagi berdarah nih, lagi ada luka. Kita akan reaktif dan sedemikian marah. Karena ada orang yang menyenggol luka kita. Padahal pelan. Apalagi kalau dia sengaja. Puk. Tambah kita teriak. Udah tahu jangan begitu. Masih aja begitu. Kita tambah marah lagi. Itu yang terjadi respon kita kalau ada luka di hati kita. Bandingkan ketika lukanya udah kering. Dengan kita selesai dengan diri sendiri tadi ya, kita pulihin. Sudah kering lukanya, teman-teman. Orang mau lewat, orang senggol, bahkan dipukul-pukul ini tangannya, kita nggak akan terganggu. Ya, nggak akan terasa sakit. Biasa aja, orang nggak ada luka. Kita nggak akan sensitif. Karena nggak ada luka.
Jadi orang nyeritain kita gimana pun, orang bully kita gimana pun, nggak akan menjadi masalah. Karena kita nggak ada luka. Tapi kalau ada luka, maka kita akan sensitif di area yang terkait dengan luka kita. Maka teman-teman, cara mengenali lukanya, ya dicek aja di area-area mana sih saya sensitif banget. Saya sedemikian marah, saya sedemikian kecewa, saya sedemikian takut, saya sedemikian sedih, di area tentang apa? Nah, berarti di area tersebut ada luka yang belum selesai di diri teman-teman, sehingga masih mudah terpicu. Maka itulah yang perlu diselesaikan. Oke, kita percepat ya. Yang pertama, tahapannya adalah memaafkan ya. Apa landasannya di Quran surat Asy-Syura ayat 40? Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Jadi boleh membalas gitu ya. Tapi biasanya orang yang membalas jauh lebih besar balasannya karena didorong oleh amarah, dendam gitu ya. Jadi balasannya kadang jauh lebih menyakitkan dari orang yang hanya pemicunya tadi. Tetapi maka dari itu kita nggak usah berniat untuk membalas dendam pada orang lain. Karena kadang kita jauh lebih zolim jatuhnya. Maka dari itu ambil sisi yang lebih bagus. Yaitu barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat padanya, maka pahalanya dari Allah. Jadi memaafkan ini adalah hadiah yang teman-teman bisa berikan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi memaafkan itu adalah suatu kebaikan teman-teman yang bisa teman-teman berikan ke diri sendiri maupun ke orang-orang terdekatnya. Apakah itu orang tuanya yang pernah mungkin pola asuhnya nggak oke, apakah itu pasangannya, anaknya, mertuanya, tetangganya, iparnya, termasuk dirinya sendiri. Nah, ini yang teman-teman perlu lakukan, memaafkan. Ya. Nah, ini yang akan membantu kita untuk menjadi diri yang sejati. Cirinya gimana kalau kita sudah memaafkan? Cirinya, kalau kita sudah memaafkan, maka traumanya hilang. Kalau kata Bu Emilia, memaafkan sudah bun, tapi traumanya nggak hilang, berarti belum. Ciri kalau kita sudah benar-benar memaafkan seseorang, ya, kita sudah tidak trauma lagi. Lukanya tadi sudah kering, sudah pulih. Tapi kalau belum, berarti belum tuntas pemaafannya. Ya, jadi ciri kalau kita sudah memaafkan, kita udah damai dan nggak terpengaruh lagi. Bahkan kalau kita inget-inget kejadiannya gitu ya, udah nggak mengganggu lagi. Jadi pernah dalam sesi konseling online gitu ya, seorang suami sangat marah kepada istrinya, ya udah sampai benci gitu, udah mati rasa sama istrinya. Gitu. Akhirnya saya bantu untuk terapi gitu ya, terapi emosinya, kebenciannya, rasa keselnya yang udah membulet gitu ke istrinya. Nah, saya terapi gitu kan. Ketika udah dirilis, dilepas emosinya, saya suruh cek lagi, udah selesai ini sesi terapinya, gimana Pak perasaannya, apa yang dirasakan gitu ya. Oh, Bapak menjawab, coba diingat lagi Pak. Nah, gitu ya, saya bilang, loh mana ya Bu, mana ya Bu? Dia cari-cari itu luka yang di awal sesi tadi membuat dia sangat kesel banget sama istrinya, dia cari-cari nggak ketemu. Karena udah dia benar-benar melepaskan. Ya, karena orang konseling itu artinya sudah benar-benar pengen melepas gitu ya beban-bebannya dan dia udah lepasin. Ketika dia mau lepaskan, dicek lagi, udah nggak muncul itu lukanya. Traumanya tadi kok nggak ada lagi ya si kesel saya ke istri tadi. Padahal karena keselnya itu dia udah nggak berhubungan sama sama istrinya, saking dia kesel banget sama istrinya. Nggak mau, males gitu. Nah, tapi begitu dilepas, dia udah nggak menemukan lagi si kesel itu. Persoalannya kan nggak semua orang bisa seperti itu, maka butuh ada bantuan profesional. Ya, maka langkah kedua, kalau teman-teman sudah berusaha memaafkan, tapi kok masih trauma, seperti yang disampaikan Ibu tadi, maka teman-teman bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu teman-teman memutuskan untuk bisa mengikuti sesi konseling. Ya, sesi konseling. Ya, kami mengadakan sesi konseling online maupun offline. Ya, online via Zoom, offline bisa datang ke Semarang. Nah, ini bisa membantu teman-teman menggali sebenarnya akar masalahnya apa sih? Karena memang pemicunya bisa jadi masalah yang saat ini, pasangan, anak, ya kan, mertua, itu pemicu aja.
Tapi akar masalahnya ini ada jauh di dalam, yang ini perlu digali dan dibantu di sesi konseling. Kemudian dilanjut ketika teman-teman sudah konseling, itu membereskan luka masa lalunya. Setelah dibereskan luka masa lalunya, teman-teman perlu juga mengikuti sesi coaching. Kalau coaching itu untuk ke masa depan, supaya teman-teman tahu harusnya gimana ya, gitu ya. Perlu bagaimana ya, gitu. Ya. Nah, coaching ini membuat kita punya tujuan hidup sehingga kita nggak terfokus ke luka terus, ke masa lalu terus, nggak maju-maju kita. Nah, maka dengan bantuan coaching kita jadi memprogram diri kita terus maunya apa. Nah, itu kita bahas di sesi coaching. Kemudian langkah ketiga, teman-teman juga bisa ikuti workshop yang kami adakan pekan depan. 2 pertemuan Jumat pagi seperti ini juga jadwalnya. Ya, di situ ada 2 sesi. Sesi pertama kita akan membahas cara untuk melepaskan hambatan masa lalu. Kalau di webinar ini kita masih membahas pengantar-pengantarnya saja. Nanti di workshop teman-teman langsung praktek. Jadi kita lebih banyak prakteknya untuk melepaskan trauma-trauma, hambatan-hambatan di masa lalu. Kalau konseling tadi secara private dengan saya, kalau di workshop kita secara kelompok, jadi bersama-sama. Dan itu juga efektif. Kemudian di pertemuan kedua di workshop ini, kita akan membahas cara untuk meraih masa depan. Ya, cara untuk meraih masa depan yang diinginkan. Ada tekniknya namanya visualisasi, nanti teman-teman juga akan dibantu untuk praktek. Baik teman-teman harapannya terkait dengan hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, atau terkait dengan bisnis, karir, ataupun pekerjaan, rezeki yang teman-teman inginkan. Ini juga akan dibahas di sana. Jadi langsung dipraktekkan visualisasi untuk menghadirkan rasa yang diinginkan kalau impiannya terwujud. Ya, dan kalau teman-teman mendaftar workshopnya hari ini, gitu ya, nah, teman-teman akan dapat bonus ebook Self Healing Ho'oponopono senilai 99.000. Harga workshopnya 499.000 untuk 2 kali pertemuan, yang di situ nanti lebih kita fokuskan ke praktek. Jadi teman-teman akan langsung ditemani untuk praktek self healing maupun praktek visualisasi impiannya. Oke. Atau yang keempat, kalau teman-teman merasa itu kemahalan, misalnya, aduh Bu, ya padahal kita investasi ke diri sendiri itu perlu banget ya, karena diri kita lah yang paling perlu untuk mendapatkan hadiah terbaik dari dirinya sendiri. Apa itu investasi terbaik? Investasi leher ke atas, tentu saja dengan belajar. Nah, maka untuk memberikan yang terbaik pada diri sendiri, teman-teman perlu banget. Atau kalau teman-teman ingin yang bisa langsung dipraktekkan gitu ya, teman-teman bisa order ebook selesai dengan diri sendiri. Ya, ebooknya biayanya normalnya 149.000, namun kalau teman-teman ikut pre-ordernya selesai hari ini karena besok ebooknya sudah diterbitkan, itu di biaya 99.000. Nah, kalau teman-teman beli paketnya workshop yang tadi, workshop self love dan ebook selesai dengan diri sendiri, nah, itu cukup di 555.000 saja. Jadi sudah banyak diskonnya ya. Nanti bisa langsung menghubungi Mbak Rahma ya di kontak yang sudah tersedia di kolom chat atau ke nomor ini ya. Oke, saya tambahkan terakhir tadi karena saya janji akan praktek dengan teman-teman, yaitu untuk bisa selesai dengan diri sendiri ada namanya mindfulness. Jadi tokoh mindfulness itu adalah Jon Kabat-Zinn. Oke Mbak Rahma, siap. Tinggal dikit lagi ini materinya ya. Apapun yang Anda pikirkan saat ini, itulah yang ada di pikiran Anda. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun ada pikiran negatif saat ini yang muncul, atau di sehari-hari teman-teman, atau ketika teman-teman teringat masalahnya, nggak apa-apa. Memang itulah yang ada di pikiran teman-teman. Ya, dan dia sampaikan lagi, apapun yang telah terjadi pada hidup teman-teman itu sudah terjadi, bukan yang saat ini. Karena yang saat ini nggak terjadi. Semua yang teman-teman sebut dengan masalah itu sudah di belakang, bukan di saat ini. Karena saat ini semua aman, terkendali, teman-teman nggak baik-baik aja, masalahnya udah lewat. Ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda merespon semua itu? Terus sekarang maunya apa? Kan gitu. Inilah yang teman-teman perlu sadari. Untuk melatih hidupnya di saat ini, bukan lagi di masa lalu yang menyakitkan itu, ataupun bukan lagi di masa depan yang mengkhawatirkan itu. Hiduplah di saat ini.
Ada 3 prakteknya, teman-teman bisa gunakan. Akui bahwa teman-teman masih mempunyai luka itu. Izinkan luka itu hadir. Ya, izinkan itu maknanya tadi, diterima dulu perasaannya. Dan kemudian yang ketiga, direlakan. Setelah ini kita praktek sebentar, 5-10 menit saja. Ya, sebelumnya saya tutup dulu sebelum kita praktek. Kita hadir ke dunia karena alasan yang mulia. Nggak ada yang sia-sia. Kita udah hadir dan bisa bertahan sampai dengan sekarang, itu udah alasan yang mulia. Jadi, putuskan ya untuk menjadikan setiap pengalaman yang pernah teman-teman hadapi sebagai jalan untuk menjadi pribadi yang mulia, karena teman-teman udah belajar dari pengalamannya. Sehingga apa yang teman-teman pelajari dari pengalaman tersebut bisa membuat diri teman-teman jadi bermanfaat buat orang lain nantinya. Sehingga kalau sudah bermanfaat bagi orang lain, teman-teman tentu saja makin dicintai oleh Tuhannya. Begitu kira-kira teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, siapa yang mau praktek, angkat tangan. Ada yang mau praktek? Wah, nggak banyak nih yang mau praktek. Siapa aja ya? Siapa nih yang mau praktek mindfulness tadi? Baru 3 ya? Ada lagi yang mau praktek? Kita praktek sebentar. Oke, sekarang teman-teman tuliskan di kolom chat ya, emosi apa yang mau teman-teman lepaskan. Teman-teman semua pasti punya masalah dan setiap masalah pasti ada emosinya. Misal ya, eh, misal tentang anak, Bu, saya khawatir tentang perkembangan anak saya. Oke, khawatirnya di level berapa? 1 sampai 10. 1 udah nggak khawatir, 10 sangat khawatir. Misalnya Bu Santi kecewa, kecewanya level berapa? Level 10 atau udah nggak kecewa? Jadi semakin ke 10 semakin kecewa. Coba teman-teman cek dulu. Ke-trigger suara keras. Iya, emosinya apa kalau ke-trigger takut? Takutnya level berapa? Bu Mira 7, kesel sama orang julid. Iya. Jengkel marah pada suami level berapa, Bu Alfia? Level 1 udah nggak jengkel, 10 jengkel banget ya Allah. Wah, Bu Emil sampai level 10. Iya, bagus banget. Jadi ini bagian dari cara kita mengenali diri kita sendiri. Iya, jadi nggak apa-apa. Trauma perselingkuhan level 5, masih ada marahnya, masih ada ketakutannya. Iya. Oke, teman-teman sudah ya, sudah paham ya caranya ya. Jadi kenali dulu dirinya, sebutkan emosi yang teman-teman rasakan itu sebenarnya apa sih? Kesel, marah, sedih, takut, merasa bersalah. Level berapa? 1 udah nggak marah, 10 sangat marah. Ya, oke. Saya kecewa dengan mertua saya dan luka batin di level 9. Oke, sekarang pejamkan mata. Teman-teman silahkan ambil waktu, pejamkan mata. Niat dulu, karena semua diawali dengan niat. Niatnya bukan tambah sakit, kan? Niatnya tentu ingin pulih dan selesai dengan lukanya, betul? Maka niatkan teman-teman memulihkan lukanya untuk siapa? Karena teman-teman sayang pada dirinya. Teman-teman sayang pada dirinya. Jadi niatkan karena Allah ya. Karena Allah udah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Harusnya kita itu bahagia, bukan menderita. Ya kan? Maka niatkan karena Allah, kita ingin membersihkan hati kita. Mensucikan jiwa kita, atau dalam Islam disebut tazkiyatun nafs. Jadi niatkan, apalagi ini Jumat berkah. Niatkan diri teman-teman, apapun luka yang teman-teman punya, niatkan untuk pulih saat ini juga. Sudah? Oke, sekarang pejamkan mata, tarik nafas panjang. Yang Muslim boleh berdoa, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang teman-teman munculkan ya rasa keselnya, rasa marahnya, rasa sedihnya, rasa kecewanya, traumanya tadi, ya kan tadi sudah diakui ya, teman-teman sudah nulis level berapa, ya kan sudah mengakui ini air tadi.
akui memang masih ada lukanya. Sekarang teman-teman izinkan. Oke, sekarang teman-teman izinkan perasaan itu hadir. Dikasih ruang dulu. Rasakan dulu kemarahan level 7-nya. Rasakan dulu kesedihan level 8-nya. Rasain dulu trauma perselingkuhan level 5-nya. Ya, teman-teman, sambut dulu apapun perasaan yang muncul saat ini. Karena kalau udah nggak muncul berarti udah pulih. Tapi ketika teman-teman berniat memunculkannya dan dia muncul perasaan itu, maka diizinkan aja, dikasih ruang disambut. Sudah? Kalau sudah muncul, tanyakan pada diri teman-teman 3 pertanyaan. Teman-teman tinggal jawab aja karena saya pandu dari sini. Bolehkah perasaan yang muncul di hati teman-teman ini, yang nggak enak ini, diterima? Boleh nggak diterima lukanya ini? Kan memang ada, jujur aja. Boleh nggak diterima? Boleh. Oke, bagus sekali. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kalau dilepasin? Boleh. Boleh. Boleh? Mau nggak melepas seutuhnya luka yang masih tersisa ini? Dibebaskan aja. Mau nggak? Kapan mau dilepas? Sekarang. Butuh waktu. Putuskan sekarang. Kalau butuh waktu udah berpuluh-puluh tahun nyatanya ya. Karena waktu yang nyata itu yang sekarang, saat ini. Maka kalau teman-teman tadi sudah niat ingin berdamai dengan dirinya sendiri, putuskan untuk melepasnya sekarang boleh? Boleh. Dicek lagi teman-teman. Kalau masih ada nggak apa-apa, disambut aja. Diantarkan. Disambut aja perasaannya. Kalau masih ada sisa-sisanya, kesedihannya, kemarahannya, ketakutannya, penyesalannya, disambut aja sisa-sisa luka rasanya. Diizinkan hadir boleh? Lalu sekarang diterima seapa adanya. Perasaan itu nggak apa-apa, faktanya memang masih sakit. Ya kan, diakui aja boleh nggak diakui? Memang semenyakitkan itu rasanya dijulitin sama temennya. Nggak nyaman ketemu iparnya, kecewa dengan mertuanya, marah pada suaminya. Diterima boleh nggak perasaan ini? Boleh. Sekarang, kalau udah tahu dengan menyimpan perasaan itu, yang nggak enak dirinya sendiri kan? Atau orang lain yang nggak enak? Apa dirinya sendiri yang nggak enak, yang menderita? Yang menderita kita, apa mereka yang sudah menyakiti hati kita? Kan kita yang bawa-bawa lukanya. Udah tahu nggak enak, ya kan? Sekarang tanya ke dirinya, boleh nggak kalau yang nggak enak ini dilepaskan seutuhnya? Maukah melepasnya? Kapan mau dilepas? Bolehkah dilepas sekarang? Termasuk luka perselingkuhan, nggak apa-apa kalau masih ada, disambut aja lukanya. Memang masih ada sakit hatinya, ya, diterima. Dan putuskan, mau nggak melepas luka yang masih ada itu sekarang. Karena kejadian perselingkuhannya, kejadian kita dijulitin teman, kejadian apapun yang kita sebut masalah tadi, udah di belakang. Hanya tersisa di pikiran dan perasaan saja. Maka yang bisa memutuskan untuk pulih siapa? Mereka berubah atau kita yang berubah? Ya kan? Kita nunggu mereka berubah atau kita memilih berubah dan memulihkan luka kita sendiri. Oke, boleh peluk tubuhnya. Kasih cinta dulu buat diri sendiri yang udah kuat berjuang sejauh ini. Usap-usap bahunya, usap-usap tubuhnya.
Sayangi dirinya, ucapkan pada dirinya, maafkan aku diriku, sudah membuat kamu merasakan luka ini berlarut-larut. Makasih udah kuat ya. Makasih udah bisa bertahan melewati segalanya sejauh ini. Aku menyesal udah membuat kamu merasakan semua ini bertahun-tahun. Pasti nggak enak buat kamu ya. Maafin aku ya diriku. Aku izinkan diriku bahagia, maka aku lepaskan dan aku maafkan semuanya. Terima kasih diriku. I love you. Oke, peluk tubuhnya, sayangi dirinya, cintai dirinya, karena diri kita semua berharga, teman-teman, apapun yang sudah terjadi dan pernah kita alami, ya, secara langsung ataupun tidak langsung udah berlalu. Dan kita bisa memilih, memutuskan untuk bahagia dan melepas semua penderitaan kita sekarang saat ini juga. Sehingga ketika kita bersedia melepaskan dengan sendirinya, rasa tenang, rasa lega, rasa sayang pada diri sendiri akan meningkat. Dan ketika rasa sayang itu meningkat, maka teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang membuat teman-teman merasa disayang lagi. Merasa bersyukur lagi, merasa bahagia lagi. Pilih mana? Mau terus mengeluh atau mau bersyukur? Mau terus protes pada keadaan atau mau mensyukuri semua yang sudah berhasil teman-teman lewati. Jadi selesai dengan diri sendiri, artinya kita memilih untuk memulihkan dan melepas luka kita dan mengizinkan diri kita bahagia dan menikmati hidup yang saat ini dan ke depan dengan penuh cinta. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya sharing kita hari ini. Boleh tuliskan ya komentar teman-teman atas materi dan praktek healing kita pada hari ini. Apa aja nih manfaat yang teman-teman udah dapatkan. Boleh sharing, mungkin ada 3 orang yang live ya Mbak Rahma. Nah, kita tidak membuka sesi tanya jawab, jadi teman-teman boleh sharing aja. Nanti kalau tanya jawabnya, teman-teman bisa ikuti workshop self love-nya. Di situ bisa lebih banyak praktek dan tanya jawab ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rahma. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma. Masya Allah ya teman-teman. Bagaimana teman-teman materinya Bu Sukma? Ada yang udah banjir. Sudah habis berapa tok tisu? Masya Allah ya teman-teman. Tadi seperti arahan dari Bu Sukma ya. Tadi di materi kita udah berapa tentang bagaimana kita merilis emosi kita, kemudian ada self acceptance, kemudian ada gimana kita menemukan yang akhirnya nanti menemukan diri kita yang sejati itu di bagaimana, kemudian bahas mindset juga dan ada praktek langsung tadi ya, yang sepertinya tadi ya terlihat banyak yang banjir, mungkin teman-teman yang nggak on cam nih bisa aja udah banjir kali ya. Oke, oke mungkin tadi ya sesuai dengan arahannya Bu Supran. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing tentang materi yang udah didapatkan tadi. Silakan bisa raise hand mungkin ya teman-teman. Gimana ininya perasaannya setelah mendengarkan materi yang mungkin dalam gitu ya teman-teman. Oke, ada mungkin dari Bu Erwin kali ya. Bu Erwin silakan sharing gimana insight apa sih yang didapat setelah ini. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Erwin. Terima kasih Bunda Sukma. Tadi ada aku yang nangis. Ya, apa-apa Ibu, silakan pelan-pelan aja. Terima kasih ilmunya untuk hari ini. Nanti aja deh. Gimana Ibu, apa manfaat yang didapat hari ini? Pencerahannya apa? Yang lain dulu aja. Yang lain dulu Oh, aja. gitu.
Iya, iya, pelan-pelan dirilis lagi ya. Oke, silahkan teman-teman. Ada yang mau live untuk menyampaikan before after sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti sesi hari ini, boleh dong berbagi. Ya, boleh. Mungkin ada Kak Enung Nurmayanti, boleh? Mungkin untuk sharing Eh, sedikit. Assalamualaikum teman-teman, Ibu, Bunda, Waalaikumsalam. semuanya. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget atas ilmu yang saya dapatkan hari ini. Ya, Dan ternyata emang gak mudah gitu. Emang berat, tapi kunci dari semua nggak nggak keenaknya diri kita, nggak senengnya kita, itu ternyata ada di diri kita sendiri gitu. ya. Aduh, mohon maaf. Apa pesannya dong untuk diri sendiri? Kalau udah tahu kuncinya ada di diri kita, pesan untuk diri sendiri apa? Teman-teman yang lain boleh nulis di kolom chat ya. Apa dong pesan yang pengen dikasih ke dirinya sendiri? Pesannya mungkin eh ya lebih kuat lagi, sabarnya dibanyakin lagi mungkin, Mhm. dan jangan terlalu menuntut eh, bahwa diri kita itu harus sempurna di depan orang. Ya, Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan, mungkin ya lebih bisa menerima aja gitu. Mungkin itu Bunda. Terima kasih. oke. Terima kasih ya Bu Inung ya. Lebih bisa menerima. Alhamdulillah. Ada lagi? Bu Erwin, pesannya menerima, bersyukur, dan mengubah sikap kita. Masya Allah. Apa aja nih inspirasi yang teman-teman dapatkan dari mengikuti sesi kita hari ini? Bu Emilia, wahai diriku sudah ya, cukup ya, kamu berhak bahagia. Terima kasih, kamu sudah kuat sampai dengan detik ini. Kita sama-sama bahagia ya. Iya, jadi teman-teman self talk ini namanya self talk ya. Jadi berbicara ke diri sendiri dengan perkataan-perkataan yang positif. Jangan lagi diri kita disalah-salahin. Tadi kita udah belajar ya, menyalahkan orang lain artinya kita perlu belajar. Menyalah-nyalahkan diri sendiri artinya kita mulai belajar tapi belum selesai belajarnya karena menyalahkan diri sendiri kan nggak enak kitanya ya kan. Jadi gampang putus asa, malu gitu kan. Maka berhenti menyalahkan dan ambil tanggung jawab pada apa yang bisa kita perbaiki. Apa yang perlu diperbaiki tadi? Pikirannya diubah, fokus ke yang diinginkan apa. Kadang-kadang kita pengen semua berubah, tapi kita nggak tahu kita pengennya apa sebenarnya gitu. Nah, jadi kita latih pikiran kita fokus ke yang diinginkan. Nah, kemudian tadi yang kedua emosinya diubah dari gelisah jadi tenang, dari marah jadi tenang, dari benci jadi sayang. Nah, sama kemudian nanti perubahan pada perilakunya. Gitu Mbak Rahma, saya kembalikan lagi ke Mbak Rahma. Teman-teman kita tadi ya diingatkan lagi untuk bisa ikut workshop kita. Nanti teman-teman bisa main ke Instagram ataupun TikToknya kita ya, Psikolog Keluarga. Atau ke YouTube saya juga banyak video-video terapi ataupun edukasi yang teman-teman juga bisa pelajari secara gratis di sana. Kalau teman-teman mau ikut yang lebih private, bisa konseling. Atau tadi kalau mau yang bareng-bareng, sesinya lebih panjang dari ini, sesi terapinya yang tentu saja lebih lengkap, ya. Nah, itu bisa di workshop self love yang insya Allah kita adakan di pekan depan. Kalau yang pekan depan karena dia workshop yang berbayar, tentu ada rekamannya, sehingga nanti teman-teman bisa ulang lagi ketika teman-teman membutuhkan sesi healing seperti yang kita praktekkan tadi. Demikian, ya, saya kembalikan ke Mbak Rahma.
Oke, baik. Terima kasih, Bu Sukma. Baik, teman-teman. Udah nggak kerasa ya, udah di ujung acara. Mungkin bisa senyum dulu. Senyum dulu, teman-teman. Terima kasih ya, balik diri sendiri. Oke, mungkin nggak afdol ya kalau misalnya kita nggak dokumentasi gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak berkendala untuk on cam, nyalakan kameranya bisa dinyalakan untuk kita mengambil dokumentasi bareng-bareng. Oke, teman-teman, saya tunggu ya sekitar 11.27 mungkin bisa langsung dilaksanakan dokumentasi. Oke, ditunggu ya teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam. Masih ditunggu. Oke, teman-teman. Oke, masih ada siapa nih yang belum on cam? Oke, teman-teman yang lain masih ditunggu ya untuk kita dokumentasi bareng-bareng ya. Oke, oke, tidak apa-apa yang belum bisa on cam, bagi yang tidak terkenalan mungkin bisa segera mengaktifkan fitur kameranya. Dan juga ya teman-teman tadi sudah eh, disampaikan juga sama Bu Sukma bahwa bagi teman-teman yang tertarik pada layanan kami bisa menghubungi WhatsApp kami yang sudah saya share di grup ya. Dan juga teman-teman bisa juga berkunjung ke Instagram kami, TikTok, dan YouTube Sukmadiarti Psikolog. Ada konsultan psikolog juga dan ada psikolog keluarga. Untuk Instagram dan untuk YouTube dan TikToknya sama namanya yaitu Sukmadiarti Psikolog. Oke. Oke, sudah 11.27. Bisa kita dokumentasi bareng-bareng ya. Saya hitung teman-teman. Satu, bentar. Sini. Oke, bersiap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu kali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang telah bergabung di webinar kali ini. Sampai jumpa teman-teman di webinar-webinar Sukma yang lainnya. Pantau terus Instagram kami, akun media sosial kami, TikTok, Instagram, dan YouTube. Dan bisa hubungi WhatsApp bisnis kami, yaitu 087765282418. Oke, mungkin. Oh ya, jangan lupa ya, nanti kita ada workshop di bulan November nanti. Teman-teman bisa yang mau join nanti bisa daftar ketika nanti kamu udah share linknya, share link dengan rekomennya. Kemudian bisa lebih dalam lagi di sana mungkin dan banyak benefit-benefit yang lebih didapatkan lagi gitu. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau share insight-nya di Instagram, ya jangan lupa teman-teman untuk tag akun Sukmadiarti Psikolog, kemudian ada konsultan psikologi, kemudian juga ada psikolog keluarga. Nah, nanti dua postingan yang eh, menarik dan terpilih akan mendapatkan special gift dari kami, yaitu ibu gratis yang senilai 99. Oke, mungkin untuk menutup acara pada siang hari ini ya, teman-teman udah siang. Jadi kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa. Oke, berdoa selesai. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan webinar ini. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi ya teman-teman yang saya share di grup nanti. Mungkin, saya share langsung di sini saja mungkin ya. Agar teman-teman bisa langsung mengisi. Ini bersifat wajib ya teman-teman agar kami bisa terus memperbaiki acara-acara atau event-event yang akan kami laksanakan ke depannya. Oke, mohon bantuannya teman-teman. Oke, langsung saya tutup aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan webinar ini, tutur kata yang salah atau perbuatan yang tidak sengaja menyakiti hati teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.